Film berlatar pada tahun 1959, di mana Ip Man menjalani kehidupan sederhana di Hong Kong. Ia masih rajin berlatih Wing Chun, namun tidak terlalu fokus dalam menyebarluaskan perguruannya. Selain itu, putra pertama Ip Man, yaitu Ip Chun, kembali ke kota asalnya, yaitu Busan, untuk belajar bahasa Inggris di sana. Pada suatu hari, Bruce Lee yang kini sudah remaja sedang mengunjungi Ip Man untuk menagih janjinya yang akan menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya. Untuk meyakinkan sang master, Bruce Lee menunjukkan kecepatannya dalam menyerang dengan cara seperti ini. Namun sayangnya, menurut Ip Man, Bruce Lee masih kurang cepat. Ia lalu menyuruhnya pergi dan kembali lagi suatu saat nanti. Scene lalu berpindah ke sekolah anak-anak, di mana Ip Ching, putra keduanya Ip Man, yang kini menginjak di sekolah dasar, mengajak berkelahi anak laki-laki lain bernama Cheng Pung, yang mengaku memiliki aliran Wing Chun versi Arab. Keduanya kemudian dipisah oleh guru mereka bernama Wong, dan dibawa ke kantor guru untuk diobati oleh istri Ip Man bernama Cheung. Wong beritahu Cheung kalau Pung tinggal bersama ayahnya yang merupakan tukang beca. Maka dari itu ayah Pung mungkin akan terlambat menjemputnya. Di saat itu juga Ip Man datang. Ia lalu mengajak Pung untuk makan malam bersama keluarganya, di mana di sana Pung akhirnya baikan dengan Ching dan berteman. Setelah selesai makan, Pung menampilkan keterampilan Wing Chun-nya yang belum sempurna kepada Ip Man. Hal itu pun membuat Ip Man bertanya-tanya siapa yang mengajari Pung. Ia menjawab kalau ayahnya lah yang mengajarinya. Tak lama kemudian, ayah Pung yang bernama Tin Chi datang untuk menjemput anaknya. Setelah mengantar anaknya pulang, Tin Chi ternyata memiliki pekerjaan sampingan sebagai petarung bawah tanah di markas seorang preman bernama Ma. Tin Chi terpaksa melakukan ini untuk mencukupi kebutuhan jajan anaknya. Namun meskipun begitu, Tin Chi ternyata bukan orang sembarangan karena ia memiliki jurus-jurus yang sangat mirip dengan Wing Chun. Di saat itu juga, bos bernama Preng datang untuk menarik uang hasil operasi mereka sebagai mafia tanah. Preng kemudian memerintahkan Ma untuk membeli secara paksa sebidang tanah yang ditempati oleh sekolah tempat Ip Ching dan Pung belajar. Ma kemudian meminta waktu 1 bulan karena kepala sekolah mereka menolak untuk menjualnya. Namun Preng gak mau tahu dan memaksa untuk mendapatkan tanahnya dalam waktu 2 minggu saja. Keesokan harinya, seorang wartawan bernama Li mendatangi paguyuban kungfu yang dikelola oleh seorang master bernama Tin. Tin lalu memperkenalkan Li dengan Ip Man yang merupakan master kungfu terkuat di Hong Kong. Saat Ip Man hendak foto bersama para master kungfu untuk dokumentasi, tiba-tiba ia ditelepon oleh istrinya yang kini memiliki hobi menari. Cheung meminta Ip Man untuk menjemput Ching yang sebentar lagi pulang sekolah. Singkat cerita, setibanya di sekolah, Ip Man bertemu dengan Tin Chi yang hendak menjemput Pung. Disinilah Tin Chi memberitahu Ip Man kalau dirinya merupakan salah satu murid dari salah satu muridnya, guru besar Wing Chun, yang artinya mereka saudara seperguruan. Namun Tin mengungkapkan kalau tahun 30-an, gaya bertarung Wing Chun terbagi menjadi 2, di mana guru Ip Man bernama Chan Wasun mengajarkan kelembutan namun mematikan saat menyerang, sedangkan gurunya Tin Chi mengajarkan kekuatan dalam menyerang, namun tujuannya sama, yaitu untuk membela diri. Ketika Ip Man hendak pulang bersama Ip Chung, ia tak sengaja melihat Ma yang gerak-geriknya mencurigakan. Dan benar saja, saat Ma masuk ke kantor guru, ia langsung menghajar kepala sekolah dan memaksanya untuk mendatangani surat jual beli tanah sekolah. Untungnya sebelum hal itu terjadi, Ip Man datang dan menghajar mereka semua. Saat Ip Man menelpon polisi, anak buah Ma mengancam akan membunuh Wong jika Ip Man tak membebaskan mereka. Karena takut Wong kenapa-napa, Ip Man pun akhirnya melepaskan mereka. Pato yang kini menjadi kepala kepolisian kemudian meminta Ip Man agar menjaga sekolah ini, karena pihak polisi saat ini sedang sangat sibuk menangani banyak kasus kejahatan yang semakin meningkat. Di malam harinya, Ip Man dan murid-muridnya berjaga di halaman sekolah. Murid tertua Ip Man bernama Li kemudian mendekati Wong dan secara beraninya langsung menembaknya. Tentu saja Wong langsung menolaknya karena Li bukan tipenya. Menyadari hari semakin larut, Ip Man menyarankan Li dan siswa lainnya untuk pulang ke rumah. Namun di waktu yang sama, anak buah Ma berjumlah ratusan orang menyerbu komplek tersebut.
Meskipun Ipman dan murid-muridnya mampu menahan mereka, namun mereka masih kalah jumlah karena geng tersebut berhasil menculik kepala sekolah dan membakar beberapa ruang kelas. Tinci yang kebetulan lewat kemudian membantu melawan para penjahat untuk menyelamatkan kepala sekolah. Kehebatan Tinci membuat Ipman terkesan. Setelah para penjahat berhasil dikalahkan, Ipman berterima kasih kepada Tinci atas bantuannya. Di keesokan paginya, Patbo menemui atasannya Inspektur Kuple yang merupakan perwira Inggris untuk meminta izin mengambil alih masalah sekolah. Namun Kuple menolak hal tersebut dan malah mengusirnya. Sementara itu, Cheung tiba-tiba merasakan sakit di bagian perutnya. Ia lalu pergi ke toko obat untuk membeli obat anti nyeri. Ipman yang sedang ngopi di depan sekolah tiba-tiba didatangi oleh Tin Ngosan, seorang master seni bela diri lokal yang merupakan mantan guru Ma. Ia marah-marah dengan tindakan Ma yang tidak bermoral dan mengajak Ipman menghadapi Ma di galangan kapal Hong Kong. Sesampainya di sana, Ngosan segera menampar Ma dan memarahinya di depan anak buahnya. Ma kemudian balasnya dengan pisau, tapi untungnya Ipman mampu menghentikan dan menyandaranya. Ketika kondisi semakin menegangkan, Patbo datang untuk mengamankan situasi, tapi karena Ma memiliki backingan yang kuat, mereka pun terpaksa melepaskan Ma. Setelah itu, Ipman, Patbo, dan Ngosan membicarakan tentang Ma dan sekolah, yang dimana Patbo menjelaskan bahwa Ma memiliki seorang bos properti dari Amerika bernama Frank, yang memiliki backingan petinggi di Hong Kong. Jadi jalan satu-satunya hanyalah melepaskan sekolah agar tidak ada korban di kemudian harinya. Tentu saja Ipman menolak karena sekolah adalah masa depan anak bangsa. Di sisi lain, Cheung lagi-lagi merasakan sakit di perutnya, padahal ia sudah menghabiskan obat anti nyeri yang sudah ia beli. Cheung pun kemudian memeriksa kondisi ke seorang dokter dan setelah hasilnya keluar, Cheung sangat terkejut karena ia ternyata terkena kanker perut. Cheung lalu pergi ke sekolah untuk memberitahu tentang ini kepada Ipman. Namun Cheung mengurungkan niatannya setelah melihat Ipman saat sibuk menjaga sekolah. Di malam harinya, Ma menemui Tinci dan menawarinya pekerjaan, di mana Ma akan membayar Tinci uang yang banyak jika ia mau membalaskan dendamnya kepada Guru Ngosan. Dikarenakan saat ini Tinci sangat membutuhkan uang untuk membuka bela diri untuk menyaingi Ipman, ia pun menerima tawaran tersebut. Di pagi harinya, Tin mendatangi tokonya Ngosan dan mulai menghajarnya dengan sangat brutal, sampai-sampai membuat tangan Ngosan patah. Sementara itu, Ipman yang hendak pergi ke sekolah dicegat oleh istrinya yang menanyakan kapan ada waktu untuknya. Belum sempat menjawab, tiba-tiba Ipman mendapat telepon dari rumah sakit yang menyatakan kalau Guru Ngosan sedang dirawat. Ipman kemudian pergi ke rumah sakit untuk menjenguk Ngosan. Namun Ngosan mengungkapkan kalau dirinya sama sekali tidak memanggil Ipman. Rupa-rupanya yang melakukan panggilan kepada Ipman adalah Ma. Ia sengaja memancing Ipman ke rumah sakit agar sekolah tidak dijaga, sehingga gengnya dapat menculik beberapa siswa termasuk Ipching dan Pung. Setibanya di sekolah, Ipman mendapatkan kabar bahwa putranya dibawa ke galangan kapal. Tanpa pikir panjang, Ipman pergi ke sana dengan membawa gantar. Namun setibanya di sana, Ipman tak bisa berbuat apa-apa karena Ma mengancam akan menjual anak-anak jika ia tak menyerahkan kepala sekolah. Tak cuma itu, Ma juga memaksa Ipman untuk bersujud kepadanya. Di waktu yang sama, Tinci terkejut karena putranya menjadi salah satu korban penculikan. Namun karena Tinci bagian dari kelompok geng, Ma pun melepaskan Pung begitu saja. Setelah Tinci pergi, Ipman kemudian dihadapkan dengan 10 petarung jalanan. Yang tak pikir panjang, Ipman langsung menghabisi mereka. Sementara itu, Pung merasa kasihan dengan teman-temannya yang masih disandra. Ia pun meminta ayahnya agar membantu Paman Ip menyelamatkan anak-anak. Tinci pun menuruti permintaan anaknya dan kembali ke galangan untuk menghajar Ma serta anak buahnya.
Selama pertarungan, Ip Man mati-matian berjuang melawan anak buah Ma yang semakin kesini semakin banyak. Namun berkat teriakan dari Ip Ching, Ip Man pun berhasil mengalahkan satu persatu anak buah Ma. Tak lama kemudian, pasukan polisi yang dipimpin oleh Pat Po datang untuk menangkap geng tersebut. Sementara Ma berhasil melarikan diri melalui jendela. Setibanya di rumah, Ip Man dimarahi Cheung karena membiarkan Ching terculik. Ip Man pun mencoba menenangkan istrinya dan mengakui kesalahannya. Namun meskipun begitu, Cheung tetap merasa sedih karena ia mungkin tidak akan lagi menjaga Ching. Mendengar perkataan tersebut, Ip Man pun terkejut. Cheung kemudian membawa Ip Man ke dokter, di mana di sana Ip Man baru menyadari bahwa istrinya didiagnosa kanker perut dan tidak akan bisa bertahan selama 6 bulan. Seketika itu juga Ip Man langsung terpukul. Ia akhirnya meninggalkan semua urusannya, yaitu untuk menemani sang istri sampai akhir hayatnya. Sementara itu, Ma dipecat oleh Frank karena gagal melancarkan aksinya. Frank kemudian mengganti tugas Ma dengan seorang petinju Muay Thai bernama Hamel. Di keesokan harinya, Ip Man membawa Cheung berobat ke klinik. Saat mereka hendak keluar klinik melalui lift, tiba-tiba Hamel datang dan mulai menyerang Ip Man. Menyadari Cheung sedang sakit, Ip Man pun menyeret Hamel keluar dari lift dan mulai menghajarnya berkali-kali. Meskipun Hamel memiliki otot lebih besar dari Ip Man, tapi ia berhasil dikalahkan oleh Ip Man. Setelah serangan tersebut, Ip Man menemui Pat Po untuk mencari tahu siapa yang telah mengirim Hamel. Pat Po mengatakan bahwa bos Ma lah pelakunya. Ia ingin melenyapkan Ip Man dengan segala cara karena telah menghalangi rencananya mendapatkan lahan sekolah. Karena berdiam saja tak akan menemukan jalan keluar, Ip Man pun memutuskan untuk menemui Frank di kantornya. Di sana Frank menantang Ip Man untuk bertarung selama 3 menit. Jika Ip Man dapat menahan pukulannya selama 3 menit, maka dia akan meninggalkan sekolah Ip Man dan keluarganya. Tentu saja Ip Man menerima tantangan tersebut dan mulai bertarung melawan Frank. Di awal pertarungan, Ip Man kewalahan karena Frank memiliki power yang sangat besar saat memukul. Menyadari Frank bukanlah lawan yang seimbang dalam kekuatan, Ip Man pun menggunakan kuda-kuda andalannya dan mampu melancarkan beberapa pukulan ke arahnya. Sampai akhirnya waktu telah habis dan Frank menepati janjinya untuk melepaskan semuanya. Sementara itu, Tinci menggunakan uang yang diperoleh dari Ma sebelumnya untuk menyewa tempat, di mana di tempat inilah ia akan membuka sekolah seni bela diri Wing Chun. Untuk mempromosikan perguruannya, Tinci pun menemui wartawan Lee untuk memintanya menyebarkan berita tentang perguruannya dan mengklaim bahwa Wing Chun miliknya asli, sedangkan milik Ip Man tidak. Untuk membuktikan bahwa dirinya Grandmaster Wing Chun, Tinci pun menantang sejumlah master seni bela diri di Hong Kong. Dalam tantangan tersebut, Tinci mampu mengalahkan berbagai macam guru dan menjadi terkenal di berita. Tak cuma itu, Tinci juga mampu mengembangkan perguruannya menjadi sangat megah dan bahkan diresmikan oleh wali kota. Di titik inilah Tinci menantang Ip Man untuk bertarung yang akan menentukan siapa Grandmaster Wing Chun yang sebenarnya. Sementara itu, Ip Man tak peduli dengan tantangan tersebut dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama istrinya. Dan Ip Man juga mendaftar kelas menari yang mana pelatihnya ternyata adalah Bruce Lee. Disitulah Bruce Lee membuat kesepakatan jika Ip Man ingin belajar menari, maka Ip Man harus menjadikan Bruce Lee sebagai muridnya.
dan akhirnya Ip Man pun setuju. Hari pertandingan pun telah tiba. Ip Man memilih untuk tidak hadir, melainkan pergi menari bersama Cheung. Beberapa orang yang berpengaruh menghadiri pertandingan tersebut. Namun karena Ip Man tidak kunjung datang, Tinci pun dinyatakan sebagai pemenang dan menjadi Grandmaster Wing Chun. Tetapi Tinci merasa tidak puas karena belum mengalahkan Ip Man. Cheung yang sedang menari tiba-tiba merasakan sakit di perutnya dan berakhir pingsan. Cheung lalu dirawat di rumah sakit, di mana Ip Man menemani Cheung dari pagi sampai malam. Setelah mendingan, Cheung membuat permintaan kepada Ip Man untuk berfoto bareng. Ia juga memiliki permintaan agar Ip Man mau berlatih di hadapannya. Meskipun senang dengan keputusan Ip Man untuk menemaninya, Cheung merasa tidak enak dan akhirnya meminta Ip Man untuk menghadapi Tinci. Pada suatu malam, Ip Man dan Cheung pergi ke singgasana milik Tinci untuk menantangnya. Setelah Tinci menerimanya, keduanya lalu memulai pertarungan dengan Toya. Dalam pertarungan tersebut, keduanya sama-sama hebat sampai membuat kedua Toya mereka patah. Mereka kemudian lanjut bertarung dengan pedang kupu-kupu. Dalam pertarungan ini, Ip Man menang tipis dan berhasil membuat Tinci kehilangan pedangnya. Ip Man lalu membuang pedangnya dan melanjutkan pertarungan dengan tangan kosong. Di sini keduanya tampak berimbang. Keduanya mampu saling melancarkan beberapa pukulan. Namun pada suatu titik Tinci berhasil mendaratkan pukulan ke mata kanan Ip Man, sehingga membutakannya untuk sementara. Tinci lalu melakukan serangkaian pukulan, tapi Ip Man berhasil menghindari pukulan tersebut. Dengan pendengarannya, Ip Man melawan balik Tin dengan pukulan 1 inci tanpa melihat. Pukulan tersebut membuat Tinci kewalahan dan akhirnya mengakui kekalahannya dari Ip Man. Tinci yang memiliki watak waras selalu melepaskan gelarnya sebagai Grandmaster Wing Chun dan memilih untuk menghancurkan spanduk yang menyatakan dirinya sebagai Grandmaster. Sebelum pergi, Ip Man berpesan kepada Tinci bahwa yang paling penting adalah orang-orang terdekat kita, bukan sebuah gelar. Scene lalu memperlihatkan Ip Man yang sedang duduk sendirian. Kata penutup film ini menyatakan bahwa Cheung meninggal pada tahun 1960. Ip Man lalu memutuskan untuk mengembangkan perguruannya dan berhasil menyebarluaskan secara internasional, dan film pun selesai. Pesan yang bisa diambil dari film ini yaitu, keserakahan tidak akan membuatmu tenang, keegoisan tidak akan membuatmu senang. Maka dari itu sayangilah keluarga Anda selagi ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.